Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat. Yang terhormat Bapak Taufik selaku Kepala SDM Bidian 3, yang saya hormati rekan-rekan sejawat di SDM Bidian 3. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Anaika Safitri, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Ngawi. Saya dari kelas 98. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Salah satunya adalah kita diberi sebuah nikmat bertakdir menjadi seorang guru. Ibu saya itu pernah bilang begini, jadi guru SD kuwi fungsinya ganda. Apa maksudnya? Menjadi seorang guru SD itu ternyata bukan hanya menyampaikan ilmu saja, membimbing anak-anak kita dalam bidang keilmuan saja, tetapi yang paling penting adalah kita bisa berdakwah di situ. Itu yang disampaikan oleh ibu saya. Setiap kali di awal-awal saya menjadi guru dulu, setiap kali saya mau berangkat sekolah itu saya dibekali begini, mocono bismillah, muga-muga kerjamu kuwi dadi bernilai ibadah. Nek kerjanya kita itu nanti bernilai ibadah, maka akan beriringan rezeki kita akan menjadi sebuah keberkahan. Bukan berasumsi untuk mendapatkan sebuah penghargaan berupa gaji yang barokah saja, tetapi kita melaksanakan segala sesuatu itu kita niati dari hati. Berniatlah untuk menjadi seorang guru yang hebat, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Itu yang selalu disampaikan oleh ibu saya di awal-awal saya menjadi seorang guru. Dan doktrin seperti itu tuh disampaikan setiap hari secara terus-menerus sampai akhirnya terwujudlah menjadi seorang guru, bu anak yang didambakan oleh anak-anak, dinantikan kehadirannya. Seorang guru itu ketika kita tidak masuk, anak-anak kita itu senang, berarti kita belum menjadi seorang guru yang dibanggakan oleh anak-anak kita. Tetapi ketika hadirnya kita dinantikan oleh mereka, itu sudah berada di titik puncak bahwa kita benar-benar bisa menjadi seorang guru. Itu yang diajarkan oleh ibu saya. Semoga ini menginspirasi rekan-rekan semuanya. Menjadilah guru dari hati. Di sini saya diberi tugas oleh fasilitator saya. Beliau juga mendapatkan tugas dari GPK. Kami para calon guru penggerak angkatan 5 diberi tugas untuk menyampaikan modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Budaya positif itu seperti apa? Nanti akan saya tularkan di sini ilmu yang saya dapatkan dari diklat guru penggerak. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia. Apa yang menjadi dorongan kita berperilaku? Ada teorinya, ada juga bagaimana makna disiplin positif, di mana posisi kita sebagai seorang guru, posisi kontrol kita sebagai seorang guru, dan ada sebuah paradigma baru, yaitu restitusi. Saya mendengar restitusi itu juga baru kemarin. Ini adalah sebuah paradigma baru. Nanti di dalam menerima paradigma baru pasti ada pro dan kontranya, wajar sekali. Tapi nggak apa-apa, nanti kita simak dulu seperti apa restitusi. Kemudian penghargaan, ternyata kita memberikan penghargaan kepada anak-anak kita. Anak kita di sekolah ataupun anak kita di rumah, itu juga ada kesalahannya. Terkadang sesuatu yang kita berikan secara terus-menerus itu ada salahnya. Nanti seperti apa akan kita pelajari.
Yang terakhir akan kita bagaimana prosedur pembuatan keyakinan kelas untuk membuat sebuah restitusi. Ini beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya, sama seperti yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita, bahwa setiap kita mau memulai pelajaran atau di awal anak-anak mengenal kita, murid kita mengenal kita, maka kita akan harus membuat sebuah kesepakatan. Kesepakatan, jadi bukan kita yang menentukan, akan tetapi ada sebuah kesepakatan. Kita mulai berlatih dari sini. Di kelas saya ini kita akan membuat sebuah kesepakatan. Saya memberikan contohnya begini. Yang pertama, matikan atau silent HP supaya kegiatan pembelajaran kita dalam 60 sampai 120 menit ke depan bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, silakan ada usulan dari teman-teman. Apa kesepakatan yang akan kita buat untuk mengikuti kelas hari ini? Dilarang makan. Dilarang makan. Kayak makan. Dilarang makan, saya tulis dilarang makan. Silakan Pak Katubang mau usul apa? Tadi Pak Katubang sudah bilang mau usul apa? Ada telepon. Oh, ada telepon, boleh jangan dulu daripada nanti beliaunya yang menunggu. Sudah ya Bu, permisi ya Bu. Oh, izin ya, boleh ya Pak ya? Izin sebelum meninggalkan kelas. Sebelum Bu. Sebelum. Ada lagi yang mau usul? Kalau ngeyel. Oh, nggak boleh ngeyel. Jangan ngeyel. Tenang ya Pak Taufik, ini buat Pak Taufik. Nah, ini adalah kesepakatan kita hari ini. Kesepakatan kita di kelas saya hari ini. Nanti kita bisa praktekkan ini di kelas. Jadi sebelum memulai pelajaran itu, kita membuat kesepakatan dulu dengan anak-anak. Hal apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Bukan kita yang menentukan, tetapi anak-anak yang nanti akan menentukan, membuat sebuah kesepakatan. Oh, ice breaking. Kita ice breaking. Nah, dalam kurikulum merdeka, kita mengenal kata merdeka. Merdeka itu adalah sebuah singkatan. Yang pertama, memulai dari diri. Eksplorasi konsep dan selanjutnya. Merdeka itu adalah sebuah singkatan. Dari ini, setiap pagi seharusnya kita sebelum memulai pelajaran itu kita mengadakan ice breaking dulu dengan anak-anak. Ice breakingnya apa? Boleh macam-macam kreasi kita. Mau nyanyi dulu boleh, mau senang dulu juga boleh tuh. Pagi-pagi diajak apa namanya aerobik dulu juga boleh, Yus. Ada ahlinya senang di sini. Yuk. Kalau hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking ini. Nah, ini adalah permainan untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Ini yang sering saya lakukan di kelas. Ditirukan ya, berdiri ya berdiri.
lagu gini TikTok tak oke. Ya, silakan dulu. Terima kasih. Nah, ice breaking ini berfungsi untuk mengumpulkan bocah-bocah ibaratnya seperti itu, supaya nanti bisa berjalan kegiatan pembelajaran kali itu dengan lebih efektif lagi. Kalau tempat saya maju, mundur, maju. Boleh. Ada banyak sekali cara ice breaking. Disuruh kata-kata yang perintahnya maju ternyata mundur gitu ya Pak ya. Saya udah pernah itu melakukan itu. Nah, ada sebuah pertanyaan. Bila di sekolah kita tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, bisa diartikan tidak ada teguran dari Pak Taufik ketika kita datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan tanda penghargaan menjadi karyawan terbaik walaupun kita berangkatnya sangat pagi sekali tapi tidak ada penghargaan. Kira-kira apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid kita? Paham pertanyaannya? Nah, sudah bisa masuk pertanyaannya? Saya ulangi, begini Kak Teguh. Iya. Jika dalam sekolah kita itu tidak ada teguran atau tidak ada surat SP apa namanya, surat peringatan, tidak ada surat peringatan bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada penghargaan bagi guru yang berangkatnya selalu pagi, kira-kira kita memposisikan diri kita bagaimana? Apakah kita akan tetap datang tepat waktu, ataukah kita akan ya ini orang tua diseneni udah lawan, ataukah akan seperti itu? Monggo silakan yang berpendapat. Pak Katuban dulu. Ini murid favorit saya ya, Bu Nadra. Ini murid favorit saya, Bu Nadra. Silakan Pak Katuban. Kira-kira apa yang akan Pak Katuban lakukan dari pertanyaan ini? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau menjawab sesuai dengan hati nurani saya. Oh iya, jos sekali. Pak Taufik nanti ya Pak ya, dicatat ya Pak ya. Karena kita seorang guru, sesungguhnya kita tidak perlu adanya, kalau kita terlalu datang rajin kemudian kita mengharapkan apa ini? Penghargaan kata-kata. Atau kalau kita datang terlambat, seharusnya ya tidak perlu ada teguran daripada kepala sekolah. Karena apa? Fungsi kita sebagai seorang guru itu harus dilugu dan ditiru. Kadang-kadang saya juga terlambat datangnya. Maka dari itu, untuk hal seperti ini tidak perlu adanya, seharusnya adanya teguran ataupun penghargaan dari atasan kita, karena kita bekerja dari hati untuk kepentingan anak didik kita. Terima kasih. Oh, jelas sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk Pak Katuban. Catatan ya, yang bisa saya tangkap dari Pak Katuban tadi, tidak peduli ditegur ataupun tidak peduli diberikan penghargaan. Pokoknya wayai budal, ya budal. Kita ya Pak? Kita ya. Yuk, monggo. Satu lagi ada pendapat dari Bapak Ibu. Kira-kira jika ada kasus seperti
Buyus, monggo Buyus. Kira-kira bagaimana kalau Buyus bagaimana? Jangan grogi, itu dia dekatnya Pak. Berapa kali? Bagaimana Buyus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi yang di depan gitu, ya saya setuju sebagian besar dengan Pak Katuban. Ya, Ya, jadi kalau kita kerja itu kan lahir batin dari hati kita, jadi tidak perlu adanya penghargaan atau teguran atau bagaimana, ikhlas saja. Kalau ada teman yang terlambat ya biarkan saja, saya tetap seperti biasanya. oh iya ya bagus. Ya, terima kasih itu saja. Jadi tidak usah memperdulikan yang lain, yang penting diri kita sendiri gitu ya. Nah, hal inilah yang diharapkan oleh pendidikan untuk anak-anak kita. Betul, Bu. Betul sekali jawabannya Pak Katuban. Kita jangan bekerja karena adanya suatu hukuman dan jangan bekerja karena adanya suatu penghargaan. Tidak perlu mengharapkan penghargaan dan jangan takut akan adanya sebuah hukuman. Inilah yang diharapkan oleh pemerintah, oleh Kementerian Pendidikan untuk anak-anak kita. Supaya anak-anak kita itu tadi bersikap seperti Pak Katuban dan bersikap seperti Buyus. Melakukan segala sesuatu bukan karena suatu penghargaan dan bukan karena suatu hukuman. Yang kita arahkan itu begitu. Tambah boleh, Bu. Nah, Oh, nanti saya beri waktu untuk Pak Katuban untuk menambahkan. Menambah tentang ini tadi. Iya. Oh, tentang ini tadi. Oke, monggo Pak Katuban. Silakan. Tes. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Dalam ilmu pedagogi, maaf saya dulu anak lulusan dari sekolah pendidikan guru. Sesungguhnya guru olahraga itu kan apa ya, salah jalan, tapi ya sesuai dengan yang saya inginkan, sesuai dengan pendidikan pedagogi ya, pedagogi itu bahwasanya guru kan tidak diperbolehkan terlalu banyak memberikan apa ini, mungkin memberikan semacam penghargaan, karena apa, pada dasarnya kalau anak-anak dibuat sistem seperti ini, maka mereka tidak akan apa ya, kalau suatu saat tidak mendapat atau nilainya bagus, mungkin justru anak itu tidak akan mau belajar. Karena apa? Nilai baik itu hanya suatu saat nanti akan mendapat pujian daripada seorang guru. Tapi juga bagi murid yang terlalu tidak pintar, ya jangan sekali-kali terlalu mungkin dijatuhkan. Karena pada dasarnya anak ini akan berkembang sesuai dengan usianya yang suatu saat akan berkembang dengan sebaik-baiknya. Kita ambil suatu contoh. Dulu teman-teman saya yang menjadi kepala sekolah sekarang, dulu ketika SPG itu pada waktu belajar itu luput sekali, artinya tidak punya kompetensi atau kemampuan apa-apa. Tapi ternyata setelah mereka jadi kepala sekolah, itu kan ada yang jadi kepala sekolah penggerak dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh dan tambahan daripada penjelasan saya. Terima kasih. Oh ya, maksudnya dulu tidak diunggulkan, tapi ternyata sekarang unggul gitu ya Pak ya. Karena kita tidak tahu nasib anak-anak kita ke depan seperti apa. Nah, perilaku yang kita lakukan tadi Pak, perilakunya Pak Katuban tadi, ini masuk ada 3 kategori, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari sebuah hukuman. Apakah kita berada di posisi 1 ini? Atau kita berada di posisi 2? Kita melakukan sesuatu itu hanya untuk mendapatkan sebuah imbalan.
berdiri di depan mengikuti upacara bendera dengan diam saja hanya karena takut dihukum. Itu yang harus kita ubah paradigmanya. Kita harus mengubah anak kita, mereka melakukan segala sesuatu itu untuk dirinya sendiri, untuk menghargai diri mereka sendiri. Sama seperti tadi yang dilakukan oleh Bu Yus dan Pak Katuban. Berangkat pagi bukan karena takut Pak Taufik, bukan karena takut diberi SP sama Pak Taufik, tapi benar-benar berasal dari hati. Bukan ingin dipuji oleh Pak Taufik setiap hari Senin disampaikan di upacara bahwa Pak Katuban dan Bu Yus adalah guru terbaik. Bukan untuk seperti itu. Sama, anak kita juga memerlukan suatu pendisiplinan yang berasal dari hati mereka. Nah, apakah kita sudah berada di posisi yang benar? Menyambung yang disampaikan oleh Pak Katuban tadi, bahwasanya penghargaan itu terkadang memberikan suatu hukuman. Sebentar. Nah, dalam modul saya tertuliskan dihukum oleh penghargaan. Saya ketika belajar ini sangat tertampar sekali. Duh, tiba-tiba aku melakukan sesuatu yang salah selama ini. Bagaimana maksudnya dihukum oleh penghargaan? Yang pertama, penghargaan itu membuat pengaruh jangka pendek dan membuat pengaruh jangka panjang. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek saja. Tetapi jika menggunakan penghargaan itu secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka penghargaan itu sama sekali tidak akan berpengaruh positif pada anak kita. Misal, kita kenapa kok pemerintah menghapus premian? Karena mereka hanya akan termotivasi saat itu juga. Atau misalkan kita nyuruh anak kita membeli, minta tolong Dek, belikan Bu Ana es di depan. Dia melaksanakan hanya untuk mendapatkan imbalan dari Bu Ana. Itu salah yang kita lakukan. Kita memberikan imbalan itu terus, maka dia akan tertanam bahwa aku tak nulung Bu Ana ben entuk imbalan, ben entuk penghargaan. Lama-lama kita akan menanamkan seperti itu, menanamkan hal itu jika kita apa-apa diberikan penghargaan kepada anak kita. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan prasyarat. Misal, hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kita mau berangkat pagi hanya karena kita diberi pujian. Ternyata penghargaan itu tidak efektif. Kita hanya melakukan segala sesuatu hanya untuk mendapatkan ini. Terus penghargaan itu ternyata juga merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka orang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Misalnya kita punya murid Wening dan Sita. Di depan umum kita memuji Sita. Kita tahu bagaimana seorang Sita dan bagaimana seorang Wening. Oh, Mbak Sita itu hebat sekali. Dipuji-puji terus. Awalnya Wening dan Sita itu bersahabat baik. Namun lama-lama Wening akan menjadi tidak suka kepada Sita. Alah iya Bu Ana itu sing dilem ngomong Sita terus aku ora tau dilem. Nah, ini penghargaan itu akan membuat dua orang tadi yang awalnya bersikap baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja. Kita yang ikut berperan di sana, terjadinya sebuah keirian pada murid kita, salah satunya adalah karena kita. Yang keempat, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Dalam riset pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar.
Dan mereka harus memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberikan penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka menjawab dengan benar, sementara bagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar itu membuat lebih banyak kesalahan. Ini yang kita sering abaikan di sini. Kita sering memberikan penghargaan kepada anak-anak kita, tapi ternyata penghargaan yang kita berikan itu membuat dia semakin melakukan kesalahan. Kenapa? Karena dia melakukan segala sesuatu tidak ikhlas, hanya untuk mendapatkan suatu penghargaan gitu saja. Dan penghargaan itu juga bisa menurunkan sebuah kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian, ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar itu hasil kerjanya berhenti berkembang. Kenapa? Karena dia hanya bekerja karena diberi penghargaan. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Piye carane anak kita mempunyai sifat seperti yang disampaikan oleh Pak Katuban dan Bu Yus tadi, melakukan segala sesuatu tanpa diberi suatu penghargaan, bukan karena adanya penghargaan. Lalu boleh tidak kita memberikan penghargaan kepada anak kita? Boleh, akan tetapi jangan berlebihan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Katuban tadi ya Pak, memberikan suatu penghargaan itu jika itu berlebihan, maka akan ada sisi positif dan banyak sisi negatifnya. Dalam suatu kelas, kita memberikan label ranking 1 pada anak kita. Misalkan yang ranking 1 adalah si A. Teman-teman yang lain akan berpendapat bahwa ketika ada soal, maka si A lah yang paling bingung, si A kae sing dikon garap, sing iso yo kae aku wis wegah, aku kok gak iso. Akan terjadi seperti itu. Dan bagi si A pun itu akan berdampak buruk di luar. Saya adalah anak yang selalu mendapatkan ranking 1 dari SD sampai SMA. Kemarin beberapa bulan yang lalu, kakak saya itu diklat di PPG. Saya memberikan bantuan kepada kakak saya ini. Mas, nek misale ada kon mewangi, kon marai opo, tak ewangi mas. Saya menyampaikan seperti itu. Nah, ketika diberi perintah sama mas saya, ini gawane RPP ini. Saya bertanya pada kakak saya, saat ini model RPP ini ya mas? Karena setiap tahun pasti ada perubahan skemanya RPP seperti apa, sistematikanya RPP seperti apa. Apa yang dikatakan oleh kakak saya? Kakak saya bilangnya begini, guru teladan koyok ngono ranking 1 terus kecil ada tekan gede, ada tekan SMA ranking 1 terus ngono ora iso. Kalimat yang dilontarkan oleh kakak saya itu membuat saya sakit hati. Saya tuh sampai berhari-hari itu tidak bisa tidur mendengarkan kalimat setiap kali membaca WA yang ditulis oleh kakak saya. Nah, ternyata penghargaan yang selama ini diberikan kepada saya sejak kecil telah mencederai hati kakak saya. Kakak saya sampai bilang, mosok guru teladan ya. Sampai saya bilang begini, sejak kapan aku ngomongnya aku guru teladan? Sejak kapan aku ngomongnya aku kira-kira siji? Aku udah tahu loh mas ngomong-ngomong. Tetapi penghargaan yang diberikan oleh guru saya waktu itu dan mungkin orang tua saya telah membuat hubungan saya dan kakak saya renggang. Itu pasti kakak saya ngomong seperti itu sudah ditahan bertahun-tahun. Bisa jadi tahun-tahun dulu ketika saya masih sekolah, itu mungkin ibu atau ibunya dia selalu banding-banding. Kalau koyok si anak
wis berlangsung berapa puluh tahun. Inilah yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan. Mereka dari Kementerian Pendidikan tidak berharap bahwa sifat seperti itu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai ada suatu tindakan yang salah hanya karena kesalahan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada anak kita yang akan datang. Anak yang sekarang ini tidak kita unggulkan, bisa jadi 20 tahun ke depan mereka menjadi kepala dinas, atau bisa jadi mereka menjadi bupati. Kita tidak tahu seperti itu. Karena itu, marilah kita berikan penghargaan itu dengan seimbang. Jangan berlebihan memberikan penghargaan kepada anak yang pintar menurut versi kita, sehingga nanti akan membuat suatu kecederaan hati kepada anak yang lain. Berhubungan dengan suatu penghargaan itu tadi, kita mengenal 3 istilah untuk mengatasi itu. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga adalah paradigma baru yang mungkin beberapa di antara kita belum mengenal, yang disebut dengan restitusi. Kalau hukuman, menurut Pak Katuban, hukuman itu apa, Pak? Hukuman itu yang bagaimana? Menurut saya, hukuman itu adalah sesuatu tindakan ataupun dalam bentuk kata-kata yang sangat menyakitkan anak didik kita. Kita ambil suatu contoh, ini hukuman maksud saya. Tapi kalau di dalam hal olahraga ini saya kira lain. Hukuman untuk di olahraga dengan yang ada di dalam kelas mungkin sangat berbeda. Tapi sesungguhnya kalau hukuman ini dilaksanakan mungkin di dalam kelas, ini sifatnya sesungguhnya sangat menyakitkan daripada anak-anak. Juga di dalam kegiatan olahraga, sesungguhnya hukuman itu juga menyakitkan, tapi juga menyehatkan. Kita ambil suatu contoh, kalau anak kita ajar, kemudian dalam hal berbaris mungkin dianya tidak segera menyesuaikan diri dengan temannya, mungkin kita panggil ke depan, kamu berusaha 5 kali. Loh kenapa Pak? Nah, kamu baris tidak segera menyesuaikan temannya. Saya kira itu masalah hukuman. Menurut Pak Katuban, hukuman seperti itu. Kalau konsekuensi, menurut Pak Taufik, kalau konsekuensi itu bagaimana Pak? Kalau hukuman dan konsekuensi kita sudah sangat akrab ya. Kalau konsekuensi itu gimana Pak? Menurut saya, hukuman dan konsekuensi itu beda tipis. Kalau hukuman itu diberikan atas pelanggaran terhadap sesuatu aturan atau tata tertib atau norma yang sudah ada atau disepakati. Namun kalau konsekuensi itu adalah suatu hal yang merupakan akibat dari sebuah tindakan. Misalkan konsekuensi dari anak yang suka marah itu nanti akan dijauhi temannya. Konsekuensi anak yang suka terlambat, mungkin dia akan tertinggal dalam pelajaran. Itu konsekuensi itu menurut saya sesuatu yang terjadi akibat sebuah perbuatan yang kita laksanakan. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Taufik. Ini adalah sebuah paradigma baru ya. Kita membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Benar yang dikatakan oleh Pak Taufik dan Pak Katuban tadi. Saya perjelas begini, hukuman adalah sesuatu ya, ini adalah cara untuk menegakkan disiplin ya. Tadi belum saya sampaikan cara untuk menegakkan sebuah kedisiplinan. Kalau hukuman itu sesuatu yang kita berikan kepada anak kita bermaksud untuk menegakkan hukuman, untuk
Misalkan anak yang tidak mengerjakan PR, anak datang kita tanya, siapa yang tidak mengerjakan PR? Saya Bu. Kamu langsung keliling lapangan 5 kali. Itu disebut dengan hukuman. Kalau konsekuensi adalah bentuk pendisiplinan, itu sudah terencana dan sudah disepakati. Misal kita membuat kesepakatan kelas. Di kelas kita membuat kesepakatan bahwa anak yang tidak mengerjakan PR maka dia harus menghafalkan surat Al-Falaq misalkan. Tapi bentuk hukumannya, konsekuensinya itu tadi kita yang membuat sebagai guru, kita sendiri. Mereka tahu, anak-anak tahu bahwa aku nek gak ngarep PR, konsekuensiku aku kudu ngapalke surat ini. Itu disebut dengan konsekuensi. Nah, sedangkan restitusi ini adalah sebuah paradigma baru yang perlu kita tahu, dan inilah yang akan dipakai, yang diusahakan untuk dipakai oleh seluruh guru di Indonesia. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bukan kita yang menentukan tadi konsekuensinya apa, dan bukan kita memberikan sebuah hukuman yang hanya kita sendiri yang tahu. Tapi restitusi itu ada sebuah kesepakatan antara kita dengan murid kita. Ini yang harus kita laksanakan. Nanti ada caranya, bagaimana cara kita untuk membuat restitusi. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau anak-anak tahunya mereka hanya dihukum, itu saja. Mereka belum mengenal apa itu konsekuensi, apalagi mengenal apa itu restitusi. Karena buktinya kemarin waktu saya tanya, mengapa kamu mengerjakan PR? Ini sebagian jawaban yang ada di sini adalah biar tidak dihukum. Mereka menyampaikan seperti itu. Terus ada 5 posisi kita sebagai seorang guru dan orang tua. Ini bisa kita terapkan di sekolah dan di rumah ya nanti ya. Posisi yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Coba kita renungkan, kita berada di posisi yang mana? Ada 5 posisi. Yang pertama kita sebagai penghukum. Pada posisi ini perbuatan guru berupa menghardik, menunjuk, nyindir, nyakiti. Hasilnya siswa itu hanya memberontak. Mereka hanya takut melakukan sesuatu hanya ketika pas Bu Ana lewat. Pas misalnya Bu Ana lewat, Bu Ana lewat. Artinya mereka, posisi saya masih sebagai seorang penghukum. Kalau ada murid yang lewat, kok anak-anak takut, aku takut lewat Bu Ana. Kalau hanya seperti itu, berarti posisi kita masih sebagai penghukum. Posisi yang kedua adalah membuat orang lain merasa bersalah. Guru, wakil ceramah, mengeluarkan kata-kata yang mengadu-adu perasaan. Ya loh, gue senjibuk, lah gue salah, gue ngomong. Membuat anak kita itu merasa sangat bersalah sekali. Itu posisi guru sebagai seorang pembuat orang lain merasa bersalah. Jika kita sebagai teman bagi mereka, kita akan mengambil posisi sebagai orang yang dekat dengan anak-anak, menjalin hubungan pertemanan, humor sama anak-anak, bercanda sama anak-anak, bertutur katanya ramah, kadang bercanda dan sok kenal dekat sama anak-anak. Itu kalau posisi kita sebagai seorang teman. Posisi guru yang keempat adalah sebagai pemantau. Sebelumnya guru dan siswa sudah membuat aturan kelas. Kita membuat aturan kelas. Aturan tersebut sudah disepakati apa yang dilakukan dan konsekuensi jika melakukannya. Pada posisi ini, jika siswa tidak disiplin, gurunya lebih santai, tidak merasa bahwa itu anak yang kalian menyebalkan di kelas. Tidak seperti itu. Atau yang tidak menghargai, tidak berkata dengan intonasi yang kasar. Itu jika guru sebagai pemantau. Nah, harapannya adalah kita berada di posisi seorang manajer. Manajer di sekolah itu bukan hanya kepala sekolah saja, tetapi kita masing-masing guru, terutama guru kelas, kita harus berposisi menjadi seorang manajer atau berusaha untuk berada di posisi menjadi seorang manajer, di mana kita akan bertanya tentang apa yang membuat, misalkan ada anak yang
bawa kesiswaan. Kalau di SMA itu bawa kesiswaan itu yang menangani anak-anak bermasalah. Suatu hari ada anak yang datangnya terlambat. Besoknya dia terlambat lagi. Besoknya dia terlambat lagi, dan itu dilakukan secara berulang dan terus menerus. Ketika ditanya, ternyata dia terlambat itu karena membantu orang tuanya ke pasar, ngangkuti barang-barang ke pasar. Kalau teman saya tadi sudah memberikan hukuman yang berat, dia pasti akan merasa bersalah. Oh, ternyata anakku mau terlambat gara-gara ini. Maka dari itu kita harus berusaha untuk memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Tanya dulu sama anak-anak, kenapa kalau dia bersalah, kita tanya dulu apa alasan melakukan kesalahan itu. Orang moro-moro langsung disemui, dihukum. Nanti kita akan berada di posisi penghukum. Kelima posisi guru itu tadi, jika kita masih berada di posisi seorang penghukum, mari berusaha untuk naik level. Jadi seorang pembuat merasa bersalah dulu. Kalau kita berada di posisi kedua itu, berusaha naik lagi menjadi seorang teman. Kalau kita menjadi seorang teman kok sudah kita berada di posisi sebagai seorang teman, berusaha naik lagi menjadi seorang pemantau. Dan usaha terakhir kita usahakan untuk menjadi seorang manajer untuk anak-anak kita. Dan ini bisa kita lakukan juga di rumah, jangan hanya di sekolah saja. Sama anak kita seperti apa? Sama Pak Taufik tadi yang sudah saya ceritain tentang tadi pagi saya marah sama Zafran tadi ya. Salah Pak saya Pak itu Pak, tapi saya memang sedang berusaha untuk menjadi seorang manajer yang baik buat anak-anak saya di rumah dan untuk anak-anak di sini. Nah, sebelum kita melakukan restitusi, maka kita harus membuat prosedur pembentukan keyakinan kelas dulu. Seperti yang kita lakukan di awal tadi, kita membuat sebuah kesepakatan kelas. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Ini sudah saya terapkan di kelas saya. Nanti Bapak Ibu bisa mengadopsi di kelasnya masing-masing. Yang saya buat ini baru satu, yaitu yang saya baru beberapa di kelas sana. Yang saya bawa ke sini satu. Yang saya lakukan saat ada tugas apa? Kita menanamkan dulu kepada anak-anak. Ketika ada tugas dari guru, mereka harus seperti apa? Apakah mereka harus mengerjakan? Apakah mereka boleh tidak mengerjakan? Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu masih kecil, pemikirannya belum dewasa, kita arahkan. Nah, enak tugas ini. Saya baca satu sampel dari Mas Kelvin. Yang saya lakukan saat ada tugas adalah saya akan melaksanakan tugas itu. Ini akan menjadi sebuah keyakinan bagi mereka. Jadi pas enak tugas kudu ngarep. Ini berasal dari hatinya mereka. Ini yang harus kita lakukan di kelas. Terus alasannya kenapa kita tanamkan seperti itu? Jika kita melihat bahwa ada beberapa anak yang beralasan agar tidak dihukum, maka kita harus membuat cara, pingin caranya anak-anak meyakini bahwa tugas itu memang sebuah tanggung jawabnya. Pertanyaan ketiga di saya yang saya sampaikan ke anak-anak, keyakinan mereka seperti apa? Jika mereka tidak melaksanakan tugas itu seperti yang mereka yakini, mereka akan membuat konsekuensi seperti apa? Ada yang membuat meminta tugas matematika, ada yang menginginkan menghafalkan surat Al-Falaq, ada yang menginginkan mengerjakan tugas 5 kali. Tidak apa-apa, setiap anak akan mempunyai keyakinan mereka sendiri-sendiri. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Kembali ke pertanyaan awal yang tadi dijawab oleh Pak Katuban dan Bu Yus. Berusaha untuk melaksanakan segala sesuatu itu dari hati. Yang kita tanamkan kepada anak-anak kita itu seperti itu. Supaya mereka melakukan segala sesuatu itu berasal dari hati.
Itu yang saya sampaikan dari modul ini. Ada satu lagi, bagaimana cara kita melaksanakan segitiga restitusi. Tadi kan kita membahas tentang restitusi. Apa yang kita lakukan untuk melakukan restitusi? Yang pertama, restitusi itu ada namanya segitiga restitusi. Ada 3 cara. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinannya itu apa. Nah, keyakinan ini apa akan mereka pahami jika kita sudah membuat keyakinan kelas. Yang harus kita lakukan jika anak kita itu bermasalah, yang pertama adalah kita tolong dulu mereka. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemarin saya sudah menerapkan ini pada Dimas saat Dimas apa itu padu kancane. Nekek kancane kan. Tak tanya dulu. Kenapa kok Mas Dimas nekek temenmu? Alasannya apa? Ditanyakan dulu itu. Ketika Dimas itu sudah menyampaikan permasalahan-permasalahannya, kita tahu alurnya, tapi kita jangan hanya melihat dari satu sisi saja ya. Kita menanyakan itu dari kalau dia itu berhubungan sama orang lain, maka kita tanyakan juga dari sisi orang lain, karena belum tentu anak kita mengatakan yang sejujurnya. Terus yang kedua, caranya adalah dengan menanyakan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kalau tadi Dimas marah, aku marah tuh, diloknya bagong tuh. Ditanya dulu, ada nggak cara yang lebih baik untuk mengungkapkan rasa kekesalanmu selain dengan nekek kancane tadi? Ditanyakan dulu, kita ajak ngobrol Dimasnya. Setelah itu kita mengatakan seperti ini. Yang ini yang paling penting. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Ana juga pernah salah. Bu Ana juga pernah kok bertengkar sama temannya. Kemarin saya sama Pak Budet, saya sampaikan juga, Pak Budet juga pernah kan Pak bertengkar sama temannya Pak Budet. Pak Budet bilangnya iya, Pak Budet pernah bertengkar sama temannya. Akhirnya Dimasnya luluh bahwa aku bukan tidak menjadi orang yang paling bersalah di dunia. Supaya perasaan itu hilang dulu. Perasaan menjadi orang yang paling bersalah di dunia itu biar hilang dulu. Setelah itu kita tanyakan dulu, kira-kira kalau kamu melakukan seperti itu, kamu nekek kancane, akibatnya apa? Kita tanyakan, akibatnya apa? Biar dia mengungkapkan rasa kekesalannya, mengungkapkan rasa bersalahnya tadi. Setelah kita mengungkapkan seperti itu, terus ditanyakan juga, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, Mas? Saya pengen, kemarin Mas Dimas jawabnya, saya pengen jadi orang yang baik, Ibu. Kamu tahu kalau yang kamu lakukan itu tadi salah? Iya, Bu, itu tadi salah. Terus kamu harus bagaimana untuk menebus kesalahanmu itu? Kita tanyakan kepada Dimas. Nanti Dimas akan bercerita bagaimana cara dia mengatasi masalah itu, bagaimana untuk menebus rasa kekesalan itu. Ini akan berbeda cerita. Dimas tadi akan berbeda cerita jika kita hanya memanggil Dimas Rene, weken nekek kae, saiki keliling lapangan ping 10. Akan berbeda cerita jika seperti itu. Yang diingat-ingat oleh Dimas hanya nek aku nekek koncoku, aku mau ngubeng lapangan ping 10, arep mau ngubeng lapangan ping 100. Tapi kalau kita tidak memberikan sebuah keyakinan pada dia bahwa yang dilakukan itu salah, kira-kira dia harus seperti apa, dia tidak tahu kalau yang dilakukan itu salah. Kemarin lagi saya ngajar kelas 3 olahraga, Pak Ketua pas waktu itu belum tahu. Ada anak yang ruang itu, terus tak panggil, akan keluar dari barisan karena udah butuh panggil. Setelah pelaksanaan olahraga, saya ada waktu luang, saya dikasih dia, namanya siapa itu? Fadil ya, kelas 3, Fadil. Tak tanya Fadil, Mas Fadil, tadi Mas Fadil melakukan kesalahan pas Bu Ana ngajar olahraga tadi. Dia bilang gini,
ibu. Nah tadi kenapa Bu Ana suruh keluar dari gereja? Lah iya Bu, aku mau lu gak ngerti Bu, nek aku ki salah opo. Oh ternyata ada anak-anak kita yang terkadang dia tidak tahu kalau dia itu salah. Ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kita ajak ngobrol dia baik-baik. Orang moro-moro diberikan suatu hukuman. Itu yang saya sampaikan tentang terkait dengan budaya positif yang saya dapatkan dari modul dari guru penggerak. Kebetulan tugasnya ini menyampaikan ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin menanyakan refleksi dari kegiatan ini tadi. Apa yang sudah dipelajari di 1 jam tadi, atau apa perasaan seperti apa yang Bapak Ibu guru dapatkan, atau ada ilmu baru yang didapatkan. Nah, kegiatan refleksi ini seperti ini nanti bisa kita lakukan di kelas dan wajib kita laksanakan di kelas. Setiap akhir pembelajaran kita tanyakan kepada anak kita, hari ini tadi selama 1 hari kalian belajar sama Bu Ana tadi, kalian senang atau tidak? Jika ada anak yang mengatakan tidak senang jadi beroi, tapi sebagai refleksi bagi kita, kenapa kok tidak senang? Ada kok anak-anak yang mengatakan gak senang aku jadi lagi, kesel aku Bu. Waktu kemarin matematika membuat kotak-kotak di depan, membuat ular tangga kelipatan di depan itu, ada juga anak yang kesel. Aku capek Ibu, aku ekonomi, aku mending langsung ngitung mulai itu Bu. Ada yang menyampaikan seperti itu. Nah, monggo saya beri waktu selama 5 menit ke depan untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksi hari ini. Adakah ilmu baru yang didapatkan atau adakah sesuatu hal yang ingin disampaikan? Nanti jika itu berkenaan dengan saya akan merefleksi diri saya sendiri juga. Saya akan mengadakan perbaikan pada diri saya sendiri untuk sesi-sesi yang ke depan. Silakan dari siapa? Oh ya, Pak Taufik saja. Pak diberi waktu ya Pak, yang nanti 2 menit, sisakan 2 menit Pak. Terima kasih Bu Ana, yang sangat positif, menginspirasi bagi kita guru-guru di abad 21. Bahwasanya apa yang disampaikan oleh Bu Ana tadi tentang apa tadi budaya positif di dalam hubungannya dengan masalah penerapan sebuah hukuman, kemudian juga yang terakhir tadi adanya restitusi, ya. Restitusi ini hal yang positif sekali. Bahwasanya kita menjadi guru itu sejak dulu itu yang kita pahami adalah bahwa anak yang salah diberi hukuman agar jera, agar mereka itu kapok, agar dia tidak mengulang, agar dia bisa disiplin. Tetapi ternyata ada langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang guru, meskipun pada endingnya itu juga ada hubungannya untuk menyadarkan anak, tetapi ada tahapan-tahapan yang lebih apa itu indah, istilahnya lebih indah bagi anak dan lebih indah bagi guru, yang pada akhirnya nanti anak dapat menyadari. Ada 5 langkah tadi yang harus ditempuh. Apakah kita menjadi penghukum atau menjadi teman atau menjadi seorang pemantau atau menjadi seorang manajer. Bahwasanya restitusi itu merupakan langkah yang paling ideal, yang paling bagus harus kita terapkan. Bahwasanya yaitu bahwa apabila ada sebuah kasus yang dihadapi anak, sebuah pelanggaran mungkin, maka jangan kita langsung menghakimi anak dengan cara kita, tetapi diberi kesempatan bagi anak untuk mengungkapkan alasan apa dia melakukan pelanggaran, kemudian
kita ajak untuk menyadari dari hati nurani anak, kita bimbing, kita ajak untuk secara bertahap menyadari bahwa itu kesalahan itu tidak boleh terulang, dan dia mempunyai satu keyakinan prinsip bahwa hal yang salah itu tidak boleh terulang dan dia harus memperbaiki diri sesuai dengan restitusi yang diajarkan oleh Bu Ana tadi. Ini hal yang baik yang harus kita terapkan dalam pembelajaran ini. Semoga dengan itu bisa membuat satu pesan yang mendalam bagi anak bisa memperbaiki diri atas kesadarannya sendiri. Dia tahu akan kesalahannya dan dia bisa tahu bagaimana memperbaikinya dengan benar. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik atas refleksinya. Sekarang Pak Katuban, monggo Pak Katuban. Mau waktu berapa menit Pak? 2 jam? 5 menit. Oh 5 menit. Iya. Silakan Pak Katuban. Kalau terlalu banyak dipuk-puk gitu ya. Enggak. Boleh kok. Boleh menyampaikan alasan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, khususnya bagi saya sendiri, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Memang saya mengajar dulu berangkat dari sekolah menengah pertama atau SMP. Waktu-waktu itu memang anak SMP sudah bisa diajak bicara, sehingga Pak Katuban selaku guru olahraga pendisiplin daripada anak-anak, tidak perlu mengadakan jewer, notok dan lain sebagainya. Kalau anak-anak itu sudah dilihat demikian, ketika upacara bendera anak-anak itu anak-anak sudah disiplin sendiri. Kemudian angkatan saya ditempatkan di SD, nah ini agak kumat kotak saya. Ya karena apa? Bahwa anak-anak itu kan tidak bisa diajak untuk berbicara atau berpikir, sehingga perlu adanya dikaplok dan lain sebagainya. Pernah suatu saat memang waktu itu ada anak didik saya yang sudah sangat melampaui batas, mengadakan pemalakan kepada teman-temannya, sehingga anak itu saya kaplok. Kemudian orang tuanya tidak terima, kemudian saya dibawakan LSM. Kemudian setelah bicara dengan saya jelaskan. Akhirnya orang tuanya ngegono, dan LSM-nya itu hanya tahu kalau Pak Katuban itu pernah ngaplok anaknya. Ya memang betul saya ngaplok. Kemudian juga pernah saya ancam, kalau putra panjenengan tidak ingin atau ingin berubah di SDN ini, silakan panjenengan titipkan ke saya, insya Allah saya masih bersedia untuk membina. Kalau tidak, silakan. Besok saya mintakan surat pindah oleh kepala sekolah saya. Bagaimana keputusan akhirnya? Ya sudah Pak Katuban, sementara saya tetap di sini. Kemudian harapan saya pokoknya kalau Pak Katuban mengajar jangan terlalu kasar. Kemudian akhirnya saya juga siap dengan adanya masukan itu. Kemudian anak saya bina, saya didik. Setelah lulus alhamdulillah ada perubahan. Orang tuanya mengatakan saya, terima kasih Pak Katuban. Terima kasih. Napa hari ini pun berubah. Nah karena saya upload tadi, tapi ini bawa LSMD. Kemudian untuk yang lain, dengan adanya penjelasan dari Ibu Ana itu tadi, yang berhubungan dengan yang ketiga restitusi itu tadi, sebenarnya sangat bagus sekali. Memang yang kita harapkan adalah seperti itu. Jadi guru nanti kita sama-sama mencari akar permasalahan yang sebenarnya. Jadi guru tidak tergesa-gesa untuk mengambil suatu tindakan, yang mana tindakan itu tentunya belum tentu kalau kita benar, ada banyak salahnya. Maka dengan restitusi ini tadi sebenarnya suatu cara yang sangat baik menurut saya, sehingga antara kita dengan peserta didik kita saling sama-sama memahami, kemudian untuk menciptakan sebuah situasi yang harmonis dalam dunia pendidikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Katuban atas refleksi hari ini. Jadi gini ya, anak-anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang itu berbeda. Kita sudah terpengaruh dengan perkembangan zaman.
membicarakan tentang fotosintesis misalkan. Murid kita belum kita ajari saja mereka sudah tahu. Dari mana? Dari teknologi. Nah, kasus-kasus pada anak-anak kita itu juga mengarahkan ke teknologi juga. Jika kita tidak bisa nyerateni bocah, maka kita pun juga akan terbawa ke teknologi mereka. Adanya perkembangan zaman membuat kita sebagai seorang guru juga harus belajar tambahan. Kalau kemarin mungkin waktu saya masih SD, guru itu masih hanya menerapkan sistem hukuman saja. Pokoknya nggak salah dihukum. Hukumannya apa? Aku juga ngerti. Saya dulu pernah salah. Saya dulu pernah tidak mau menjadi bendahara. Tidak ditanya apa-apa sama Pak guru saya itu, namanya Pak Narimo. Saya tidak ditanya apa-apa. Saya cuma ditanya, anak jadi bendahara. Saya jawabnya hanya tidak mau Pak. Masih kecil. Waktu itu saya masih kelas 3 SD. Saya tiba-tiba disuruh berdiri di depan. Nangis sepanjang hari. Dari mulai pelajarannya Pak Narino sampai pulang sekolah, saya nangis di depan. Itu terbawa di memori saya sampai saya besar. Bahkan sampai saya punya dendam tersendiri pada Pak Narino. Bisa jadi murid kita juga melakukan seperti itu. Dendam kepada kita. Saya sampai tidak tahu salah saya itu apa. Apa sih salahnya tidak mau menjadi bendahara? Sampai saat ini saya tidak diberitahu salah kita itu apa. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, kita menghadapi anak-anak dengan mereka yang sudah berdampingan dengan teknologi. Mereka sudah sangat terpengaruh sama budaya di luar. Karena itu, kita juga harus menggunakan cara yang berbeda untuk mengatasi mereka. Dan sekolahan itu tidak bisa gerak dari satu sisi saja. Kita harus bergerak dari semua sisi. Karena itu saya mengajak pribadi saya sendiri, karena ini juga paradigma baru bagi saya. Saya mengenal sistem restitusi juga baru beberapa minggu lalu waktu belajar modul 1.4 ini. Saya diberi amanah oleh fasilitator saya, dan beliau juga diberi amanah dari menyampaikan pesan dari info GTK, dari GTK Kementerian Pendidikan. Saya diperintah untuk mengajak Bapak Ibu guru untuk mari sama-sama kita menerapkan budaya positif ini pada anak-anak kita. Mari kita menggunakan segitiga restitusi untuk menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita. Harapannya 10, 20, 30 tahun ke depan anak-anak kita menjadi seorang anak yang melakukan segala sesuatu dari hati. Seperti yang dilakukan oleh ibu saya, mendoktrin saya sejak kecil hingga saya menjadi seorang guru. Saya tidak pernah melakukan segala sesuatu hanya karena penghargaan ataupun hanya karena takut sama Pak Kepala Sekolah. Saya tidak takut sama Pak Taufik, Pak. Tapi saya melakukan segala sesuatu murni dari hati. Itu yang dilakukan oleh ibu saya. Karena itu mari saya mengajak Bapak Ibu untuk mengkondisikan anak-anak kita di rumah dan anak-anak kita di sekolah. Semoga nanti mereka mempunyai suatu budaya positif yang menjadi sebuah budaya, sesuatu hal positif yang menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah pembiasaan. Nanti kita coba menerapkan segitiga restitusi itu untuk mengatasi anak-anak kita yang bermasalah. Dan kita lihat 2-3 bulan ke depan atau mungkin 1 tahun ke depan, nanti perubahannya seperti apa. Karena tidak mungkin kita melakukan 1 kali terus anak langsung berubah. Tidak mungkin. Sudah saya garis bawah itu. Tidak mungkin kita terapkan 1 kali langsung bisa. Tidak mungkin itu. Bertahap. Begitu kan? Itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas refleksinya. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih sudah mau mendengarkan celotehan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di Pak? Wes.